Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Linda Eka Rianti, and today I would like to present about RPP Merdeka Belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi saya mengaplikasikan metode Think Pair Share untuk kelas 10 materi past tense dan juga present perfect tense. Jadi yang pertama, kegiatan pendahuluan yang saya lakukan adalah menyapa peserta didik, mengucapkan salam dan juga berdoa bersama. Setelahnya, saya memeriksa kehadiran para peserta didik, siapa yang berangkat, siapa yang tidak, dan juga siapa yang izin. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yakni tentang past tense dan juga present perfect tense. Dan selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni setelah belajar melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis penggunaan simple past tense dan present perfect tense dalam teks lisan dan tulis sederhana dengan tepat, dan juga menyampaikan cakupan materi, rencana kegiatan, dan juga teknik penilaian pembelajaran. Dan yang selanjutnya saya melakukan motivasi, saya bertanya tentang apa yang kalian ketahui tentang past tense dan present perfect tense dan apa perbedaan dari keduanya. Nah, pada kegiatan inti, saya membagi worksheet kepada peserta didik terlebih dahulu. Worksheetnya berisi tentang beberapa kata verb 1 yang harus mereka ubah menjadi verb 2, terdiri dari regular verb dan juga irregular verb. Nah, selanjutnya saya menunjukkan sebuah video kepada mereka tentang materi past tense dan juga present perfect tense. Dan kemudian saya bertanya tentang pemahaman mereka terkait dengan materi. Saya juga meminta salah satu dari mereka untuk menyimpulkan tentang materi past tense dan juga present perfect tense. Dan kemudian saya memberikan waktu kepada mereka untuk menyelesaikan tugas worksheet yang saya berikan di awal tadi, dan selanjutnya saya memeriksa jawaban mereka. Dan kemudian saya meminta peserta didik untuk menuliskan contoh kalimat dari past tense dan juga present perfect tense di papan tulis. Nah, yang selanjutnya saya meminta peserta didik untuk membentuk kelompok secara berpasangan. Jadi 2 orang dari masing-masing anggota, masing-masing kelompok berisi 2 orang. Nah, kemudian saya memberi mereka masing-masing peserta yaitu soal berupa kata atau kalimat rumpang yang nantinya mereka akan mengisi ke dalam bentuk past tense dan juga present perfect tense. Nah, saya meminta mereka agar mengerjakan tugas secara individu terlebih dahulu, dan kemudian setelah 5 menit saya meminta mereka untuk menunjukkan jawaban kepada pasangannya dan juga melengkapi jawaban bersama-sama. Setelah masing-masing pasangan selesai melengkapi jawabannya, guru meminta mereka untuk mempresentasikan hasil dari jawaban mereka ke depan kelas dengan kelompok lain. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dan juga tanya jawab. Penguatan tentang hasil jawaban terkait yang dikerjakan para kelompok tadi, dan pada kegiatan penutup, saya membuat rangkuman dan juga simpulan pembelajaran. Dan kemudian saya refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bagaimanakah menurut mereka tentang kegiatan yang dilaksanakan tadi? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Dan kemudian saya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Dan yang selanjutnya saya memberikan tugas individu secara tertulis untuk dikerjakan mereka di rumah, yakni berisi tentang dialog rumpang yang nantinya mereka akan melengkapinya terkait dengan past tense. Dan yang selanjutnya saya dan peserta didik berdoa sebelum pulang. Pada lampiran yang kedua ini berisi yang pertama adalah tentang materi pembelajaran, yakni fungsi sosial, struktur teks, perbedaan past tense dan present perfect tense, dan juga rumus dari keduanya.
Nah, di sini perbedaan yang pertama simple past tense ada keterangan waktu yang spesifik, contohnya adalah last week, yesterday, last night, dan sebagainya. Dan juga kalau yang present perfect tense ini keterangan waktunya tidak spesifik, contohnya already, 3 times, yet, this week, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya strukturnya simple past tense did for all subject. Jadi di sini menggunakan did karena menunjukkan waktu lampau, dan juga present perfect tense bisa menggunakan have, has, since, dan juga for. Nah, yang kedua, ya ini tentang instrumen penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Yang pertama penilaian sikap berisi tentang nomor, hari, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, positif atau negatif, dan juga tindak lanjut. Hari di mana siswa tersebut melakukan kegiatan positif atau negatif, nama, catatan perilakunya, butir sikapnya, sikap seperti apa yang dilakukan, positif atau negatif kah perilaku tersebut, dan kemudian dilakukan tindak lanjut seperti apa kah dari perilaku tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Di sini yang pertama ada kisi-kisi. Kompetensi dasar menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan 4 unsur kebahasaan teks interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kegiatan kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan past tense dan juga present perfect tense. Nah, materinya di sini adalah past tense dan juga present perfect tense. Indikatornya disajikan sebuah dialog dan kalimat rumpang. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan past tense dan juga present perfect tense. Level kognitif LK3. Bentuk soalnya uraian, nomor soalnya 1 dan 2. Nah, yang selanjutnya ada contoh butir soal. Di sini yang pertama ada melengkapi dialog yang sudah disediakan kata-katanya di dalam sebuah box. Nah, di situ siswa diminta untuk melengkapinya sesuai melengkapinya dengan benar. Dan kemudian yang selanjutnya ada jika yang pertama tadi melengkapi dialog rumpang tentang past tense, dan yang kedua ini melengkapi kalimat rumpang tentang past tense dan juga present perfect tense, mana yang jadi di sini sudah disediakan katanya dan mereka akan mengubahnya menjadi bentuk past tense dan juga present perfect tense. Nah, kunci jawabannya ini sudah disediakan. Untuk nomor 1 melengkapi dialog dan juga untuk nomor 2 melengkapi kalimat yang rumpang. Skornya masing-masing 50. Nah, yang selanjutnya di sini ada instrumen pedoman penskoran. Ada skor maksimal setiap respon yang benar bernilai 10 kali 5 sama dengan 50, dan juga skor maksimal setiap verb yang benar bernilai 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi jumlahnya adalah 100. Okay, that's all our presentation about RPP Merdeka Belajar. Jika ada kesalahan dalam penuturan maupun penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.